Halo, Pak Lutfan di sini. Saya akan membahas mengenai video ekstraksi yang baru sempat saya selesaikan. Jadi dalam video ini kita sudah menambahkan 4 senyawa organik, asam benzoat, beta-naftol, kafeina, dan naftalena dalam satu wadah. Kemudian kita larutkan dengan pelarut organik, yaitu diklorometana, dan mereka semua bercampur menjadi satu larutan yang homogen. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa memisahkan lagi komponen-komponen ini menjadi komponen-komponen individualnya. Alat apa saja yang kita butuhkan, bahan apa saja yang kita perlukan, dan konsep apa yang harus kita praktikkan untuk memisahkannya. Mari kita bahas satu persatu. Senyawa dalam campuran kita memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling kentara adalah dari nilai pKa atau sifat keasaman dan kebasahannya. Asam benzoat adalah senyawa dengan pKa paling kecil di sini, artinya dia paling asam. Kemudian beta-naftol punya pKa yang sedikit lebih besar, dia masih termasuk ke dalam suatu asam organik yang sangat-sangat lemah. Kemudian dalam kafeina kita punya pKa yang paling besar, dan kita tahu kafeina di sini adalah yang paling bersifat basa, dan Anda bisa lihat itu timbul dari gugus fungsi yang sangat khas dimiliki oleh senyawa-senyawa alkaloid. Kemudian kita juga punya naftalena yang merupakan senyawa aromatik tanpa gugus fungsi lainnya di sini. Jadi naftalena adalah satu-satunya senyawa yang tidak memiliki keasaman maupun kebasahan. Tapi selain itu semua, keempat senyawa ini punya kesamaan. Mereka sama-sama sangat buruk kelarutannya dalam air, tetapi sangat larut dalam pelarut organik seperti diklorometana. Jadi kita akan manfaatkan perbedaan keasaman dan kebasahan ini untuk memisahkan asam benzoat, beta-naftol, dan kafeina dari naftalena. Intinya seperti itu. Sementara itu naftalena, di mana dia tidak punya gugus asam maupun basa, akan kita tinggalkan tetap berada di dalam larutan diklorometana. Dengan demikian, konsep yang bisa kita aplikasikan di sini adalah ekstraksi cair-cair, tapi dengan tambahan pengendalian pH. Pengekstrak pertama yang akan kita tambahkan adalah HCl 3 molar. Kita pindahkan campuran kita ke dalam corong pemisah atau corong pisah. Ini adalah alat kaca utama yang akan kita butuhkan di sini. Ya, selanjutnya kita tambahkan pengekstrak pertama berupa larutan HCl berair. Larutan HCl ini mengandung HCl tentu saja yang nantinya akan bereaksi dengan komponen paling basa dalam campuran kita, yaitu kafeina. Reaksi ini akan mengubah kafeina menjadi garam kafeina hidroklorida yang merupakan senyawa ionik, yang mana senyawa ionik ini akan lebih larut di dalam air yang berada dalam larutan HCl tadi. Seperti biasa kita aduk-aduk corong pisah ini, kemudian kita buka cerat secara berkala untuk menurunkan tekanan uap campuran yang ada di dalam corong pisah. Bisa kita lihat di sini fase air adalah berisi garam kafeina hidroklorida yang bersifat ionik. Kita keluarkan fase organik ini perlahan-lahan, kemudian kita tutup cerat di saat yang tepat, di mana antarmuka antara lapisan organik bawah dan atas air itu masuk ke dalam cerat. Ya, kita lebihkan sedikit. Nah, jadi fase organik ini berisi sisa
komponen yang ada dalam campuran kita, yaitu campuran kita minus kafeina. Kemudian fase air yang berisi garam kafeina hidroklorida kita pisahkan ke wadah yang lain lewat bagian atas corong pemisah supaya mereka tidak bercampur lagi dengan yang tersisa di cerat ya. Nah, kemudian fase organik yang tadi kita tampung yang berisi sisa campuran kita kembalikan lagi ke dalam corong pemisah dan ekstraksi dengan HCl 3 molar ini kita ulangi lagi satu kali lagi dengan cara yang sama di mana nanti fase airnya bisa kita gabungkan ke wadah yang tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan ekstraksi dengan natrium bikarbonat atau soda kue, yaitu larutan jenuh soda kue atau natrium bikarbonat di dalam air. Fase organik yang sudah tidak mengandung kafeina ini kita kembalikan ke corong pisah dan kita tambahkan larutan soda kue jenuh dan kita bisa lihat sedikit gelembung-gelembung CO2 terbentuk di situ hasil dari reaksi antara soda kue yang bersifat basa dengan asam benzoat, yaitu asam lemah yang paling kuat di sini. Jangan bingung, asam lemah yang paling kuat maksudnya karena dia punya pKa yang lebih rendah daripada beta-naftol, yaitu senyawa asam lemah lainnya yang ada di sini, ya. Jadi fase air di sini akan berisi garam berupa garam natrium benzoat, ya. Di mana seperti biasa selanjutnya kita pisahkan fase air yang ada di atas dan fase organik yang ada di bawah ini menggunakan cerat corong pisah. Perhatikan bahwa tutup corong pisah ini dibuka ketika kita membuka ceratnya ya, agar tekanan udara dari luar bisa masuk dan mengganti cairan yang turun lewat bawah. Ya, fase organik yang baru saja kita keluarkan tadi mengandung sisa komponen campuran yaitu beta-naftol dan naftalena. Karena asam benzoatnya sudah ditarik menggunakan soda kue. Fase airnya kita kumpulkan di Erlenmeyer yang berbeda. Oke, kemudian fase organik kita kembalikan lagi ke dalam corong pisah dan ekstraksi dengan soda kue ini kita akan ulangi sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sisa campuran yang terdiri atas beta-naftol dan naftalena kita ekstraksi dengan NaOH 3 molar. Basa yang jauh lebih kuat daripada natrium bikarbonat tadi. Iya, pada ekstraksi ketiga ini kita campurkan larutan NaOH ke dalam larutan organik yang masih berisi beta-naftol dan naftalena. Dan ya seperti biasa kita aduk, kita buka dan ya ini kenapa kita tidak boleh ada di dekat serat corong pisah yang sedang dibuka. Sangat berbahaya, jangan lakukan itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di atas kita punya fase air yang mengandung garam natrium 2 naftolat. Di mana garam natrium 2 naftolat ini adalah berasal dari naftol dan di fase bawah, fase organik yang sekarang jauh lebih clear mengandung hanya naftalena. Hopefully ya, hanya naftalena. Tentu saja kita selanjutnya pisahkan fase air yang ada di atas dan fase organik yang ada di bawah dengan membuka cerat secara hati-hati ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, fase organik di bawah ini adalah larutan naftalena saja yang masih terlarut dalam diklorometana. Kemudian kita pindahkan fase air ke wadah baru, ya. Dan
Sekarang kita punya 3 Erlenmeyer terpisah yang memiliki garam-garam dari senyawa organik yang bersifat asam dan basa tadi ya. Di Erlenmeyer pertama kita punya garam kafeina hidroklorida yang berasal dari kafeina yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat, sehingga garam ini akan bersifat asam dan dapat kita netralisasi dengan larutan basa. Ya, kenapa harus kita netralisasi? Ya karena kita inginkan endapan kafeinanya kembali. Nah, kemudian garam natrium benzoat dan garam natrium 2-naftolat yang ada di 2 labu Erlenmeyer lainnya, itu keduanya bersifat basa. Kenapa? Karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi bisa kita netralisasi dengan larutan asam dalam rangka untuk mengendapkan kembali asam benzoat dan beta naftol atau 2-naftol menjadi endapannya. Di lain pihak, fase organik yang tersisa itu hanyalah larutan naftalena dalam diklorometana. Dan untuk mendapatkan kembali endapan naftalena dari larutan ini, kita tinggal pekatkan dengan penguap putar atau rotaf. Karena diklorometana adalah pelarut organik yang titik didihnya rendah. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita coba jerap sedikit fase air yang mungkin saja masih terbawa ke dalam fase organik ini dengan cara menambahkan garam-garam penjerap air seperti magnesium sulfat atau natrium sulfat. Ini proses pertama penambahan, selanjutnya nanti didekantasi ke Erlenmeyer yang baru dan ditambahkan lagi Na2SO4 anhidrat, kemudian baru disaring dan dirotaf.